Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya Fattahul Alim. Bismillahi ya Fattahul Azim. Toha Rasulil Karim, Toha Rasulil Yatim. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurika salam. Toha sallallahu ala Muhammad, ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana wal tufdina ya asfiya'il ya nurul ya'il ya amdo ya'il kafha ya ain sad birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidil barakah, ya imamil karamah, amma ba'du. Hadratil mukhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, pejuang-pejuang akhir zaman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pejuang Allah yang senantiasa mempertaruhkan waktunya, mempertaruhkan tenaganya, mempertaruhkan harta dan bendanya, dan juga bahkan yang berjuang dengan pertaruhan tetesan keringat dan nyawanya semata-mata demi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga pejuang-pejuang Allah akhir zaman istiqomah di dalam perjuangannya dan disukseskan, khususnya keluarga besar At-Tadkir Kaliaren dalam li'ilali kalimatillah. Amin Allahumma amin. Wabil khusus mari kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, pembimbing kita, pengasuh kita bersama, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Jabal Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam, yang senantiasa mendoakan kita bersama, memberikan suri tauladan sebagai penyambung dari risalah yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga rentang waktu yang memisahkan kehidupan kita dengan masa hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak sezaman dengan kehidupannya baginda Nabi Muhammad, tetapi cahaya keislaman, cahaya ketauhidan, cahaya keimanan dan keihsanan mampu kita peroleh dengan jalan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh guru kita dan juga yang guru kita. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala
dimuliakan dan dibahagiakan selalu, disatukan murid dan seluruh jamaah beliau keluarga besar At-Tadhkir dimanapun berada, khususnya At-Tadhkir yang ada di Kaliaden, dan semoga digabungkan selalu ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau, sehingga langkah perjuangan kita, langkah zahir dan batin kita sesuai dengan cita-cita suci guru kita, cita-cita luhur yang guru kita atas diri kita sebagai murid dan jamaahnya, yaitu betul-betul mampu menjalani hidup dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Wijatno yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sesepuh-sesepuh lainnya yang tidak kami sebutkan asmanya satu persatu, semoga senantiasa di dalam rengguhan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fitinil Islam yang kami cintai rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama kembali, di malam yang penuh dengan belian kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang penuh dengan kebahagiaan, rahman dan rahim Allah yang setiap saat dan detik menyelimuti kehidupan kita, mari kita awali, mari kita landasi dengan menghaturkan syukur tasyakur, menghaturkan terima kasih yang mendalam, menghaturkan terima kasih yang mendalam keharibaan zat sesembahan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb kita setiap saat dan detik membelai kita dengan kasih dan sayang, setiap saat dan detik hadir dengan rahman dan rahimnya. Maka sesungguhnya fardu ain, wajib bagi kita untuk berlatih setiap saat dan detik memperhatikan dan merasakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak peduli apapun kegiatan fisik kita, tidak peduli kemanapun kaki kita ini melangkah, maka hendaknya yang pertama dan yang paling utama kita awasi adalah hati kita sendiri, adalah ruh kita sendiri, adalah rasa kita sendiri. Di dalam hati terkandung ruh, di dalam ruh terkandung rasa kita. Sudahkah ruh rasa menyaksikan dan merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka seluruh anggota kehidupan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, seluruh anasir kehidupan kita, kita ajak bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikrari bersama-sama, kita baiat bersama-sama, zahir dan batin, syahadat 3 kali, raditu billahi 3 kali, inna salati 3 kali. Apa? Membaiat 3 titik koordinat di dalam diri manusia, yaitu yang pertama, dada sebelah kiri adalah makom qalbu kita, makom hati kita. Begitu kita bersahabat, yang
ikrar syahadat di dalam batin kita. Asyhadu, aku batin, aku ruh, aku rasa bersaksi tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali hanya Allah, dan ruhku menyaksikan ya Allah, rasaku bersaksi ya Allah, baginda Rasul Muhammad adalah utusan Allah, utusanmu. Syahadat yang pertama mensyahadatkan batin kita, mensyahadatkan qalbun kita. Syahadat yang kedua adalah di antara dua alis masuk ke dalam, yaitu di akal, di otak kita. Begitu kita syahadat, mensyahadatkan akal kita, mensyahadatkan pikiran kita, mensyahadatkan otak kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Otakku bersaksi ya Allah, akalku menyaksikan ya Allah, pikiranku bersaksi tidak ada Tuhan yang aku patuhi, tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Dan aku, akalku menyaksikan bahwa baginda Rasul Muhammad adalah utusanmu, utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan syahadat yang ketiga adalah kita mensyahadatkan jasmani kita, mensyahadatkan jasadiah kita. Titiknya ada di pusar kita, di perut, di tengah perut kita yang bernama pusar. Kita rasakan begitu ikrar yang ketiga. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku ya Allah, jasadku, jasmaniku, ragaku, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bulu kulit, daging getih, otot, balung, sumsumku bersaksi, menyaksikan ya Allah, tidak ada Tuhan yang aku sembah, tidak ada Tuhan yang aku patuhi kecuali hanya Engkau. Dan ragaku bersaksi, asyhadu, aku, ragaku bersaksi bahwa baginda Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Akan aku saksikan baginda Rasul, akhlak Rasulullah di dalam gerak, pola, tingkah laku jasadku. Aku saksikan akhlak Rasul dalam akalku. Aku saksikan akhlak Rasul di dalam batinku, di dalam hatiku, ruh dan rasaku. Ketiga-tiganya menyatu dalam satu titik, syahadatain, syahadat tauhid dan juga syahadat Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku rahimakumullah, maka dengan batinnya bersyahadat, kita etikati bahwa seluruh batin ini menerima ketuhanannya Allah, menerima kerasulannya baginda Muhammad SAW dengan konsekuensi sanggup dan ikhlas untuk mengikuti tuntunan Rasulullah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dinamakan batin? Seluruh batinnya yang ada dalam qalbun kita. Kita tundukkan dohir batin ini ke hadapan Allah. Syahadat yang pertama batiniah, roh rasa bersaksi, roh rasa menerima ketuhanannya Allah, tunduk di hadapan Allah. Dan di lapisan hati yang luar ada nafsu kita. Nafsu ini pun kita syahadatkan untuk tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal kita yang kita syahadatkan bersaksi tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, bersaksi baginda Rasul Muhammad utusan Allah. Akal ini dibaiat, akal ini akan bergerak, akal ini akan berfungsi tatkala betul-betul digunakan di dalam rangka konsekuensi syahadatain, yaitu mengabdi kepada Allah. Akal ini akan terblokir tatkala mau disadap, mau dihacker, digerakkan oleh kekuatan-kekuatan batil selain ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tatkala jasad kita, jasmani kita ini sudah disyahadatkan. Aku bersaksi, jasad bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, baginda Rasul Muhammad utusan Allah. Jasad ini sudah diwakafkan totalitas, sebagaimana ikrar yang diajarkan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan. Ya Allah, mulai detik saat ini sampai akhir hayatku, tak akan bergerak jiwa raga ini kalau bukan Engkau yang menggerakkan. Tak
akan bergerak lahir dan batinku kalau bukan untuk mencari ridho-Mu. Ini totalitas. Jasad sudah kita wakafkan di dalam gerakan hak. Jasad ini sudah kita wakafkan kesanggupan dalam perjuangan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala syahadat ini merasuk, ruh syahadat hadir, kaki ini tidak sanggup diajak berjalan menuju kezaliman. Tangan ini tidak akan sanggup untuk menyakiti orang lain, mengambil hak yang bukan haknya. Mata ini tidak akan sanggup memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga ini akan senantiasa mendengar kalam Allah, mendengar hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan di antara 3 titik menyatu di dalam satu tujuan, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara rahimakumullah. Maka apa akibatnya tatkala zahir batin ini belum bersahadat? Yang bersahadat cuma mulutnya saja, yang bersahadat cuma lesannya saja. Karena yang bersahadat cuma mulut dan lesan yang fasih, hatinya yang paling dalam tidak bersahadat. Roh rasanya jauh dari sahadat, akalnya jauh dari sahadat, raganya jauh dari bersahadat. Maka ini sasaran tembak yang empuk bagi iblis laknatullah, lewat jalur 9 lubang tubuh, lewat aliran darah kita, lewat tarikan dan hembusan nafas kita. Iblis jin syaitan bisa masuk di dalam titik batiniah kita, mengendalikan hati manusia, mengendalikan pola pikir manusia, mengendalikan raga manusia. Terkadang hati menjerit ingin berbuat kebaikan, tetapi tak sanggup muncul di dalam permukaan sebab raganya diblokir oleh kebatilan. Hatinya menjerit ingin ikhlas, hatinya sudah bosan dengan kebohongan, bosan dengan kesombongan, tetapi tak mampu memprogram seluruh kehidupan karena akalnya telah diracuni oleh kebatilan-kebatilan yang masuk lewat hawa nafsunya. Kenapa bisa masuk? Raganya tidak diikat dengan syahadat, raganya tidak diikat dengan ruhus syahadat, jasadnya tidak diikat dengan ruhus syahadat. Maka detik saat ini mari kita mulai untuk belajar menyatukan lahir batin ini dengan syahadatain, kesaksian di dalam batin kita, kesaksian di dalam akal kita, kesaksian di dalam langkah perbuatan kita bahwa hidup dan mati totalitas adalah liya'budun, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat beserta salam mari kita sanjungkan kembali kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur, dan juga umat Rasulullah yang ahli di dalam mengikuti akhlak Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah malam ini kita masih dihadirkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu bertatap muka, berpandang rasa dalam kegiatan rutinitas lapangan malam Kamis Legi. Bahwa semua mari kita rasakan kita masih bernafas malam ini adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih mampu beranjak dari rumah kita hadir di tempat ini juga pun karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah selayaknya kita bersyukur, bertasyakur, mengaturkan terima kasih yang mendalam, membuktikan dalam langkah kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga orang yang bersyukur semakin dalam rasa syukurnya, semakin bertambah syukurnya, maka akan nampak bertambah pula ketaatannya, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dalam rasa terima kasih, rohnya semakin menyaksikan belian kasih sayang Allah, rasanya merasakan semakin hadir kekuatan dahsyat di dalam kehidupannya untuk bekal modalnya patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala manusia berat di dalam bertoat, berat di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dikarenakan kesaksian syukurnya mampet. Rohnya tidak mampu menyaksikan keagungannya Allah, rasanya tidak mampu merasakan belian kasih sayang Allah. Detak jantung ini gak pernah kemana-mana, nafas ini pun gak pernah kemana-mana, setiap saat menemani kehidupan kita, tetapi kesaksian ini dari Allah lah yang hilang. Detak jantungnya tidak hilang, nafasnya tidak hilang, tetapi kesaksian roh kita yang hilang. Kenapa hilang? Tertutup oleh hijab yang gelap. Hijab ini bersumber dari dosa kita sendiri, dosa dan dosa. Astagfirullahaladzim. Saudaraku rahimakumullah. Maka kenapa Rasulullah bersabda bahwa yang paling dibutuhkan oleh manusia itu adalah maghfirah, yang paling dibutuhkan manusia itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keterpisahan manusia dari Allah, putusnya hubungan manusia dengan Allah, tertutupnya sambungan batin dengan Allah, itu bukan karena orang lain, itu bukan karena dunia seisinya, itu bukan karena kita banyak duit atau tidak punya duit, itu bukan karena sanjungan atau cacian dari orang lain. Sesungguhnya keterputusan hubungan kita dengan Allah itu karena kita sendiri yang bertambah dosanya. Na'udzubillah min. Maka sudah diperingatkan oleh baginda Rasul, zaman akhir itu nanti manusia akan terkena penyakit lupa. Tahu? Penyakit lupa. Ibu ngantuk, sabar ngantuk dereng bu, aman ngantuk, lupa tenggelam kriya gitu dan ketinggalan. Alhamdulillah. Hadirin saudara rahimakumullah, Rasulullah sudah memberikan peringatan bahwa di zaman akhir itu penyakit yang paling dominan manusia itu adalah penyakit lupa, amnesia. Na'udzubillah min. Lupa nopo besok. Maka sahabat bertanya, lupa apa ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda Rasul, lupa atas dosa-dosanya. Lali itu dosa. Kenapa manusia lupa atas dosa-dosanya? Sebab kontrolnya mati. Di dalam kolbu manusia ini berlapis-lapis, dari lapisan paling luar namanya amarah, sufiyah, lawamah, mutmainah, dan yang paling dalam adalah Ruhul Kudus, nurani, cahaya di dalam hati manusia. Maka kontrol batiniahnya mati, sehingga hati manusia tidak mampu melihat. Hati manusia kehilangan mata, kehilangan pandangan, kehilangan alat untuk menyaksikan yang dinamakan mata hati. Kenapa hilang? Tertutup dosa. Maka manusia kenapa tidak mampu menyaksikan dosanya sendiri? Karena pandangan yang mampu menyaksikan dosanya sendiri itu adalah syahadat, itu adalah roh asli yang dinamakan Ruhul Kudus.
kalau Ruhul Kudus manusia ini hadir, kesadarannya hadir, muraqabahnya hadir, maka manusia yang terlihat dari pandangan batinnya sendiri adalah dosa-dosa dewi. Tetapi tatkala yang ada di dalam hati manusia yang terbuka adalah pandangan amarah, pandangan nafsu syaitaniyah, yang kelihatan itu adalah dosa-dosane wong liya. Betul nggih? Sepakat? Alhamdulillah. Niki boten usah ngecek sedulur, ngecek awake dhewe. Kalau setiap bangun tidur sampai tidur lagi sing ketok kok kesalahane wong terus, hati-hati, berarti yang kita pakai kacamatane setan. Apa? Ana khairu minhum, ana khairu minkum, ana khairu minna. Adikku, adikulo sapa sira sapa ingsun. Iki kacamata setan. Tetapi tatkala yang kita saksikan dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah kezaliman kita, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, atine kula niki sering dusta. Ya Allah, atine kula niki sering sombong. Ya Allah, kula sering larake atine liyan tapi gak rumangsa. Itu pertanda sahadatnya hidup, hatinya, nuraninya kebuka, nuranine mata batine kebuka, sehingga bisa menyaksikan kezalimannya sendiri. Ini sudah dingendikake Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebelum manusia itu bisa berubah menuju baik, itu diberikan rahmat Allah. Apa wujudnya? Atine bisa menyaksikan salahe dhewe. Wong sombong badhe ilang sombonge niku ngendikane Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka sebelum lepas kesombongan itu, berarti manusia ini diberi rahmat Allah. Setetes rahmat Allah yang dimasukkan di dalam hatinya, yang menjadikan matanya terbuka, mampu menyaksikan kesalahannya sendiri. Kalau belum mampu menyaksikan kesalahannya sendiri, kalau belum berani menyalahkan dirinya sendiri, kalau belum mampu menyaksikan kekurangannya sendiri, maka manusia yang seperti ini masih jauh dari maghfirahnya Allah, masih jauh menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang harus kita jaga setiap saat dan detiknya. Setiap saat dan detik menjaga kesaksian dalam batin kita, kesaksian di dalam ruh dan rasa kita tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala hati ini hidup, kontrol batinnya hidup, maka akan jelas mana yang hak dan mana yang batil. Dengan betul-betul berzikir, memohon ampunan dan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlatih berzikir dari bangun tidur sampai tidur lagi, melibatkan Allah di setiap gerak langkah kita. Nafasnya diiringi dengan anfas, hatinya diiringi dengan zikir daim, langkah perbuatannya diiringi dengan i'tikad, lisannya diiringi dengan zikrullah. Senantiasa memuja dan memuji Allah. Zahir batin tiga ini bertemu dalam satu syahadat, dalam satu serah diri yang sama kepada Allah. Yakin manusia ini akan dibimbing hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tatkala ketiga-tiganya ngendikane yang Ghazali telu yang atunggal, telu tapi siji, nak niki dereng menyatu, yakin dereng wujud akhlakul karimah, dereng atine karep apik, pikirane keblokir kalih kebatilan. Nggih mboten jalan, sebab sing gerakake saraf, sing gerakake otot, sing gerakake jasad iki kontrole saking akal.
Atine sahadat, akale sahadat, rogone keblokir mboten iso. Atine menyuruh ayo sholat, akale siap wis ngerake, perintah komando dari nurani dari hati sudah diterima oleh akal sehat. Akal sehat mau menggerakkan tubuhnya berat, matanya enggak mau melek, mripate kakian dosa. Mungkin mripat niku nak kakean dosa dienggo melek berjuang abot, dienggo melek maksiat enteng niku ciri-ciri. Sikile kakean dosa kenapa? Kakinya pernah sekian lama diajak untuk berjalan menuju maksiat. Sikile mengandung kemaksiatan, sikile nak diajak wudu abot, dijak mangkat ngaji berat, yang dijak liyane juwata. Sikile berarti keblokir, kebadi dereng gegere. Wangger muni ila ya antal maksud al-fatihah kuweger niku dicerut. Enten ngoten niku. Wonten kaya dibuatek rasane. Tapi begitu gue nonton liyane ngaji was kaya dongeng kratingkel pitu bisa. Wadah. Alhamdulillah. Niki kedah dipelajari, Pak. Ampun mempelajari tiang senes, ampun mempelajari konsen, pelajari diri kita sendiri. Kenapa? Nak digo amalan kok abur, nak digo liane enteng. Di mana letaknya? Letak kesalahannya yang harus dibenahi. Rokok niki nak digo selon juako ngabrol ngalor ngidul kok wending. Tapi begitu duduk untuk zikir ini berat sekali. Berat sekali. Rogo niki nak nebus angin malam tatkala urusan duit kok kaya ana dopinge imune tambah kuat blas gak kembung masuk angin. Tapi metu swidik nggo ngaji lagi semeter 2 meter untuk omah wis cekah-cekah. Rogo ne ono apane pelajari. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka titik 3 ini tatkala sudah disyahadatkan, segala gerak langkahnya pun akan terpancari ruhus syahadatain, cahaya ruh daripada syahadat. Maka di saat dia berumah tangga, istri anaknya bersyahadat, dia bekerja, hasil kerjaannya apa? Hasil daripada dia bekerja, harta bendanya pun bersyahadat. Apa makna bersyahadat? Akan siap sedia seluruh yang diberikan Allah, baik itu jabatan, umur, kekuatan, harta benda, keluarga, semua akan ringan diajak berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena tidak diikrari, ya Allah, betul saat ini aku ke sawah, aku bertani, aku seorang petani, ya Allah. Ini sebuah langkah ikhtiarku, ya Allah, di dalam menongsong nafkah darimu. Tak ada yang aku cari kecuali hanya Engkau. Berkahi usahaku, berkahi pertanianku, berkahi perdaganganku, berkahi aku kerja di kantor ini, ya Allah, agar menjadikan kami sekeluarga semakin dekat kepadamu. Niki maknane pun diikat kalih syahadatain, syahadat tauhid, syahadat rasul. Yakin hasil panennya pun berkah, sithik akeh tapi berkah. Hasil daripada usahanya pun berkah, sithik akeh pun akan berkah. Tatkala hasil melimpah membawa kemanfaatan, keberkahan. Tatkala hasilnya mungkin baru kecil, baru sepi, tidak menjadikan dia gonjang ganjing, tidak menjadikan dia berpaling dari Allah. Sebab apa? Semua hanya ikhtiar, semua hanya usaha. Sesungguhnya nilainya adalah iktikad, bahwa dia bekerja semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki kudu diikrari. Sebab nak boten diikrari, Pak, bondo dunya niku gehenten ruwi. Napa? Wonten ruhnya. Bondo dunia akan dibondo ruh kula jenengan sami, kehidupan kita akan dibondo urusan dunia. Ini hati-hati. Hartanya semakin melimpah, tetapi sulit diajak untuk menuju Allah, sebab ruh dari harta ini belum disyahadatkan. Ruhnya belum disyahadatkan. Ya Allah, aku punya harta sekian,
sesungguhnya ini darimu, aku saksikan ini titipan. Asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada yang memberi harta ini, tidak ada yang memberi jabatan, pekerjaan, tidak ada yang memberi sawah ladang ini kecuali hanya Engkau. Aku saksikan semua ini darimu ya Allah, dan akan aku bawa untuk kembali kepadamu. Tolong berkahi agar hadirnya harta ini menjadikan aku dan keluargaku semakin dekat kepadamu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Akan aku bawa jiwa ragaku, akan aku gunakan seluruh zahir batinku, jiwa ragaku, istri dan anak-anakku, harta bendaku, hidup dan matiku untuk bergabung di alam perjuangannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan aku bawa untuk menghamba kepadamu ya Allah, akan aku bawa untuk kembali kepadamu ya Allah. Berkahi ya Allah, gabungkan zahir batinku dan seluruh keluargaku, harta bendaku dan hidup dan matiku dengan syahadatain, dengan ruhus syahadat, syahadat tauhid, syahadat Rasul, agar semua yang datang darimu akan mampu aku bawa kembali kepadamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak sulit diajak ibadah, istri sulit diajak ngaji, maka sahadatkan walaupun tidak dengan berjabat tangan. Ya Allah, detik saat ini aku niat mensahadatkan zahir batin istriku, titik-titik binti titik. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi ya Allah, tiada Tuhan yang aku sembah kecuali hanya Engkau. Dan aku bersaksi, aku dietikati mewakili istri. Asyhadu alla ilaha illallah. Anakku, aku syahadatkan, anakku menyaksikan, bersaksi, tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah. Anakku fulan bin fulan, fulanah binti fulanah bersaksi ya Allah bahwa baginda Rasul Muhammad adalah utusanmu ya Allah. Zahir batin dari anakku ya Allah, zahir batinnya awal akhir, tolong ya Allah pancari dengan ruhus syahadat, gerakkan zahir batin anakku ya Allah agar hidup dan matinya mampu bertauhid kepadamu, hidup dan matinya mengabdi kepadamu, hidup dan matinya betul-betul bergabung di alam perjuangan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu alla ilaha illallah. Anakku bersaksi ya Allah, disyahadatkan, syukur-syukur bisa dipegang jabatan. Kalau belum mau disyahadatkan, kita mewakili. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yakin waktu kita yang seakan-akan sulit, diberi waktu 24 jam sehari semalam, tetapi untuk sekedar 1 jam kita sewa ngadep Gusti Allah, ini sangat langka. Sedangkan berjam-jam di hadapan HP betah, 1 jam saja menyaksikan hatinya sendiri, mengoreksi batinnya sendiri, diiringi dengan zikir Allah, zikir sir di dalam hatinya, memuja-muji Allah. Ini langka. Kenapa? Barangkali kita pernah berkhianat di dalam waktu kita. Diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita pernah berkhianat, memilih panggilan nafsu mengalahkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah dibangunkan oleh Allah dalam kondisi utuh, tangi geregah jam sekawan, jam 4, jam 4 seperempat, waktunya sholat subuh, jasadnya tidak petor, jasadnya utuh, akalnya tidak stres, akalnya utuh, ditangani Gusti Allah jam segitu, tahu ini waktunya subuh, tetapi dia niat jarak tidak sholat subuh, bablas tidur lagi, maka dia akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kutukan Allah? Tidak mampu sholat subuh, tidak mampu sholat subuh. Ini hati-hati janji Allah. Saya kok sudah 1 tahun sulit subuh, sudah 3 tahun gak subuh. Oh ternyata pernah terang-terangan, sudah dikasih kesempatan, sudah dibangunkan, sudah disiapkan alat untuk menghadap Allah dalam sholat subuh, tetapi memilih tidak subuh. Ini hati-hati. Jasad pun banyak manusia yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sudah diberikan sehat, waktu longgar, dipanggil oleh Allah dalam perjuangan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya menjawab labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku akan hadir dalam panggilan-Mu ya Allah. Panggilan Allah dalam perjuangan, panggilan Allah dalam program Rasulullah, panggilan Allah di dalam iman takwa, panggilan Allah dalam ibadah dan amal soleh 24 jam. Kita mampu, tetapi kita jarang tidak memenuhi panggilan itu. Awas, hadir kutukan Allah, bahasa modern diblokir rokone kula jenengan sami. Naudzubillah min. Ada kebaikan tidak mampu menjalankan. Harta diblokir, apa hartanya banyak tapi tidak mampu memberikan sedekah kepada fakir miskin. Ada yatim piatu kelaparan, dia punya kemampuan tetapi begitu sulit untuk mengeluarkan. Ini ciri-ciri harta yang diblokir. Sebab apa? Tidak amanah. Di setiap pemasukan harta ada hak perjuangan, haknya Allah, hak fakir miskin, yatim piatu. Hati ini harus dikoreksi. Kenapa? Sebab ngaji itu mengkaji diri kita, mengkaji perjalanan. Orang yang tidak mau mengkaji diri maka akan masuk golongan wong sing jingkatan. Napa? Jingkatan. Napa jingkatan? Kaget. Kok ngene? Kok ngalami ngene? Padahal kuwi tandurane di kesadu jegur, kukune copot, nyalahi dalane. Padahal itu karena tidak mengkaji, maka tanaman-tanaman keburukan yang dilakukan belum sempat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita belum mampu menyaksikan kesalahan kita sendiri, tetaplah mohon ampunan kepada Allah dengan bahasa doa yang diajarkan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan. Ampuni dosa masa laluku ya Allah, baik dosa yang aku sadari maupun dosa yang sampai detik saat ini aku belum mampu menyadarinya. Dan juga doa syukur yang diajarkan Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, segala nikmat yang Kau hadirkan, baik nikmat yang aku sadari maupun nikmat yang sampai saat ini aku belum mampu menyadari, padahal aku telah menikmatinya ya Allah. Aku haturkan terima kasih. Alhamdulillah. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, maka mari hikmah daripada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita introspeksi dengan mensyahadatkan 3 titik dalam kehidupan kita. Dada sebelah kiri itu titiknya kolbun, hati, di situ mensyahadatkan ruh, rasa dan batin kita. Titik yang kedua akal, di antara 2 alis, tengah-tengahnya ke dalam dirasakan, mensyahadatkan akal pikiran kita. Titik ketiga adalah pusar kita, mensyahadatkan raga atau jasmani kita, agar betul-betul ringan diajak bertauhid, beribadah dan beramal soleh, mengabdi kepada Allah. Syahadatkan pula istri dan anak-anak kita, syahadatkan pula waktu kita, syahadatkan jabatan kita, syahadatkan harta benda kita, syahadatkan seluruhnya. Kita ikat dengan syahadatain, sehingga kesadaran yang hakiki ini menjadikan kita setiap saat dan detik sadar, tidak pernah lupa, sadar bahwa kita ini hamba Allah, sadar bahwa Rabb Tuhan kita adalah Allah, sadar tanggung jawab tugas kita adalah liya'budun, menghamba kepada Allah, membawa pribadi, keluarga dan juga saudara-saudara kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini yang langka, kesadaran ini yang sangat mahal di akhir zaman. Kesadaran ini yang betul-betul menjadi musuh bebuyutan iblis laknatullah. Syaitan laknatullah mengerahkan seluruh
kekuatannya untuk memblokir hati manusia agar dia hilang kesadaran tentang ketuhanannya. Manusia yang benci kepada orang lain sebab sahabatnya mati. Manusia yang sombong merasa paling hebat berjasa, sahabatnya mati. Manusia yang tidak sadar telah menyakiti saudaranya, sahabatnya mati. Sebab kalau sahabatnya hidup, dia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hadirin saudara rahimakumullah, kembali kita berzikir bersama-sama. Kita lanjutkan sholat yang batal dipersilahkan wudhu sambil menunggu saudara kita wudhu. Mari kita istighosah, gunakan hati kita, ruh rasa kita, zahir batin kita untuk memuja-muji Allah, memanggil-manggil asma Allah yang agung, karena kita manusia butuh ampunan Allah, butuh pertolongan Allah Subhanahu